harus dipulang? Karena pahalamu semuanya diambil dengan si fulan, karena kamu dulu semasa hidupnya menyakiti dia dan belum minta maaf. Ketika kamu berdosa kepadaku, kata Allah, kamu bertobat dan tidak mengulangkan lagi perbuatan, aku terima. Tapi ketika kamu punya masalah berbuat dosa kepada makhlukku, walaupun kamu bersujud kepadaku, bertobat kepadaku, aku terima. Tapi dosamu belum diampunkan, kecuali kamu minta maaf kepada orang yang pernah kamu sakiti. Maka orang yang paling sedih adalah ketika kita sudah mengumpulkan pahala banyak di bumi, ketika pada masa di akhirat besok pahala itu tidak ada sama sekali, melainkan kepada mereka semua. Maka ini yang paling sedih. Siapa lagi yang bisa menolong kalian? Di sanalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan, yang artinya mumpung kita masih hidup, siapa yang pernah kita sakiti, mintalah maaf. Paling penting sekali. Urusan dia maafin enggak itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting kita mumpung masih hidup, saudaraku, anak-anakku semua perlu kalian paham. Banyak orang yang sangat menyesal di bumi ini. Ketika di akhirat besok dia menuntut pahala-pahalanya, tapi tak ada sama sekali. Ini sangat penting. Siapa yang pernah kalian sakiti, kunjungkan, mintalah maaf. Kiai jauh rumahnya, bisa lewat telepon, bisa lewat komunikasi. Saya tidak tahu rumahnya dan bagaimana. Kalau ada sahabatnya, sampaikan kepada rekan saudara sahabatnya. Kalau dia sudah meninggal, ziarahkan makamnya. Kalau kita tidak tahu dia masih hidup atau tidaknya, niatkan sedekah atas nama dia, dengan niat kita minta maaf lahir dan batin. Paham ya? Saking penting sekali. Maka perlu diperhatikan dengan saudara satu sama yang lain, dengan tetangga satu sama yang lain. Jadilah tetangga yang menyenangkan dengan tetangga lain. Kenapa? Kalau kalian menyenangkan dengan tetangganya, maka kalian dikubur akan disenangkan dengan para malaikat, saudaraku. Kalau mereka tidak bisa menyenangkan jadi tetangga, kita yang harus menyenangkan mereka. Urusan mereka menyayangi atau tidak, yang penting kita sayang. Orang yang menyayangi akan disayang, orang yang membenci akan dibenci. Perlu harus diperhatikan. Orang yang paling sangat sedih adalah dan menyesal ketika kalian mengumpulkan pahala capek-capek di bumi tapi tak ada artinya semua di akhirat. Maka yang perlu penting, jangan menyakiti orang, jangan membenci. Sulit kiai nggak membenci orang. Maka kata saya Imam Ghazali, kalau saat kalian membenci tetangga, membenci saudara, maka cukup jangan cerita. Yang menyebabkan kebencian ini tidak pergi dari perasaan dan hatimu, karena mulutmu yang bercerita. Kata saya Imam Ghazali, kalau kalian membenci, kalau kalian punya perasaan benci dengan saudara, kalian tidak akan menjadi imannya sempurna. Maka pahala-pahala yang kalian lakukan akan mengalir kepada orang yang kalian benci itu. Maka saat kalian merasakan kebencian, kalian doakan orang yang benci itu jadi baik. Ya Allah, orang yang di hatiku ini sebenarnya si fulan pilihan ini, tambahlah kebaikan, tambahlah kebaikan. Dengan seperti itu nanti lama-lama kita akan menyayangi mereka. Dan yang perlu kalian perhatikan, jangan membenci umat Islam, jangan membenci umat Kanjeng Nabi, jangan membenci tetangga sekalipun dia orang kafir. Selama dia tidak merenggut nyawa kita, selama dia tidak merampas harta kita, selama dia tidak merampas kehormatan kita, semuanya baik-baik aja. Yang kedua, jangan khawatir kalau keburukan aibmu diceritakan orang lain, itu jadi ladang pahala jariahmu. Tapi khawatirilah saat keburukan orang lain kalian tahu. Ini yang harus dikhawatirkan. Khawatir kalau kalian nggak bisa menjaga. Kalian jangan takut, jangan khawatir kalau keburukan kalian diceritakan orang, jangan takut. Kalau mereka seluruh penduduk bumi ini membencimu, kalau Allah sudah menyayangimu, maka tak ada artinya semua itu. Paham? Jadi jangan takut untuk dibenci orang. Kalau orang-orang soleh, takut, khawatirlah kalian mereka berpaling pada kita. Maka yang perlu harus khawatirkan adalah diri kita mengetahui keburukan orang lain. Ini yang kita tak khawatir tidak bisa menjaga. Yang terakhir, Allah menciptakan langit dan bumi selama 1 minggu. Siapa yang hartanya tidak disedekahkan, maka kalian tak akan pernah puas merasakan harta itu. Tak akan pernah puas. Kalian mencari kekayaan tanpa sholat, tanpa zikir, tanpa hadir majelis zikir, tanpa sedekah pun bisa kaya dengan jerih payah kalian. Tapi yang perlu kalian pahamkan, siapa saja, baik petani, pejabat, pemerintahan, siapa saja yang mencari harta, kekayaan, jabatan, kedudukan,
tanpa disertai ibadah, tanpa disertai sholat, tanpa disertai sedekah, tanpa disertai kumpul hadir di dalam majelis zikir, maka kekayaan, jabatan, harta yang kalian dapatkan 1 tahun, 10 tahun yang akan datang menjadi bencana buat kalian. Kumpulkan orang-orang kaya yang tak pernah sholat, kumpulkan orang-orang yang kaya tak pernah sedekah, kumpulkan orang-orang kaya yang tak pernah hadir di majelis zikir. Mereka kaya tapi tak nikmat. Maka nikmat itu mahal harganya, tapi gratis. Paham? Nikmat itu mahal harganya, tapi kita mampu mengambilnya. Nikmat itu gratis, tapi orang kaya juga tak akan mampu membelinya. Karena jemputlah nikmat itu dengan cara ibadah. Jangan ditinggal sholat 5 waktu. Nggak bisa, jangan tinggal sholat 5 waktu. Subuh saya kawanan kiai, saya bangun jam 10, diniatkan kodok, adaan jadi kodokan. Nggak bisa, Arabnya Indonesia saja. Niatnya yang saya maksud. Aku niat sholat subuh kawanan di orang. Aku niat sholat subuh kodok 2 rakaat wajibkan namun. Apapun keadaannya, jangan sampai meninggalkan sholat. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan sholat. Insya Allah. Sulit sholat subuh, sholat zuhur. Sholat zuhur nggak bisa, sholat asar. Sholat asar nggak bisa maghrib. Sholat maghrib nggak bisa, sholat isya. Sholat isya nggak bisa, upayakan bisa kalian. Jangan sampai nggak sholat. Kalau memang nggak bisa semua, jangan tinggali sholat sunnah. Orang wajib aja ditinggal, apalagi sunnah. Maka jangan tinggalkan jauh dari majelis zikir. Insya Allah ada pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita akan dipermudahkan semua ibadahnya. Dan mudah-mudahan menjadi